Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Cobihan News Channel. Saat ini saya akan membahas dan mereview tentang kelapa. Nah, kelapa ini merupakan komoditas yang paling banyak dari sektor pertanian di masyarakat Indonesia. Jadi tumbuh banyak di daerah pesisir ya, hingga ketinggian 500 meter dari permukaan laut masih bisa tumbuh dengan normal. Kelapa merupakan komoditas unggulan, namun masih banyak bagian dari kelapa ini yang terabaikan. Di hadapan saya ini ada tumpukan kelapa. Contoh salah satunya ini. Nah, ini adalah kelapa yang dipersiapkan untuk bahan pembuatan es krim dan es potong. Nah, seiring dengan proses produksi es krim, maka melahirkan dan menghasilkan limbah seperti ini. Nah, jadi untuk saat ini saya akan mereview perjalanan kulit kelapa. Jadi setelah menjadi limbah seperti ini, langsung masuk di produksi sabut kelapa. Ini adalah salah satu proses penguraian sabut kelapa. Nah, ini. Jadi setelah diurai sabut kelapa, kulit kelapa seperti ini. Ini masih campur ya antara kokopi dengan koko uber. Kebetulan karena keterbatasan dana atau modal, saya membuat mesin sendiri. Ini adalah mesin yang saya buat dengan saya hanya membeli mesin penggeraknya saja, kemudian kita semua buat sendiri. Mesin ini sebetulnya kerjanya sangat sederhana dan hampir mirip seperti mesin parut kelapa, hanya sedikit sekali yang berbeda. Nah, kemudian dari hasil mengurai sabut kelapa ini menjadi seperti ini, maka ada beberapa produk yang dihasilkan. Ini adalah produk pertama yang dihasilkan dari proses penguraian sabut kelapa. Ini menjadi media semai tanaman, media tanam bunga, bermacam tumbuhan bunga, juga menjadi media hidroponik. Kemudian ini adalah Turus monstera. Kemudian ini adalah pot anggrek. Kemudian ini adalah media cangkok kemasan. Jadi untuk teman-teman yang hobi tanam menanam, cangkok mencampur, yang biasanya menggunakan tanah, sekarang gunakan ini. Ini lebih produktif, lebih terjamin dan efektif untuk pertumbuhan akar. Ini sudah menjadi andalan saya. Selain menghasilkan serat halus ya, sistem penguraian juga menghasilkan serat kasar, yang paling kasar seperti ini. Ini biasa di Jawa, Sumatera. Ini dibuat untuk bahan pembuatan sapu, keset ya. Kemudian ada juga untuk pernak-pernik hiasan dinding. Untuk di Papua, saya
menggunakan serat kasar itu untuk membuat mahkota khas Papua seperti ini, ya. Kebetulan momen di Papua adalah momen PON, Pekan Olahraga Nasional, sehingga banyak para pelancong kemudian dari daerah-daerah akan mencari cenderamata dan souvenir. Salah satunya adalah mahkota khas Papua. Ini adalah bulu-bulu yang dihasilkan dari serat kelapa, yang selama ini mahkota khas Papua itu terbuat dari bulu burung, yaitu burung kasuari dan burung cendrawasih. Jadi dengan adanya serat koko brispel atau serat kulit kelapa yang kasar, ini saya bisa menggunakannya sehingga menjadi replika atau imitasi dari bulu burung. Mudah-mudahan kepada pemerintah, dalam hal ini stakeholder, bisa melihat bahwa kulit kelapa adalah potensi besar yang bisa dikembangkan untuk dinaikkan fungsi dan nilainya. Saya berharap ke depan koko Bristol, koko fiber bisa menjadi komoditi ekspor dari provinsi Papua ini. Karena untuk bahan baku koko fiber dan koko Bristol ini sangat melimpah ruah, dan produk ini menjadi bahan atau media pembuatan spring bed, kemudian jok mobil, dan lain-lain, termasuk tali kapal. Ini di Papua ini sangat melimpah meruah. Saya berharap pemerintah ke depan mendorong para pengusaha atau UMKM bisa mengekspor produk ini. Dan untuk saat ini PT Freeport dari bekas-bekas tiling, ya, atau endapan-endapan tiling itu dilapisi dengan menggunakan kokomes atau jaring serat kulit kelapa yang terbuat dari koko fiber seperti ini. Namun yang terpenting, saya berharap pemerintah bisa mendorong masyarakat, terutama pelaku UMKM, bisa mengoptimalkan produk-produk yang ada di selingkungan rumah kita atau sumber daya alam yang tersedia menjadi hal yang positif dan bermanfaat untuk masyarakat umum dan menjadi sektor ekonomi baru, ya, di tengah geliat ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Harapan besar saya ke depan, para petani, teman-teman saya yang menggeluti sektor pertanian, ayo kita mulai bercocok tanam dengan pola intensif. Kita tinggalkan kebiasaan tradisional dan nomaden menuju swasembada pangan, dimulai dari ketersediaan bibit yang baik. Untuk itu saya mendorong kepada para wakil rakyat, baik pusat, provinsi maupun kabupaten, bisa mendorong dan mengupayakan agar kemudian untuk Kokopit, saya berharap Dinas Pertanian baik provinsi maupun kabupaten coba mengupayakan agar sistem pertaniannya dirubah dengan sistem terpadu dan juga teknologi yang tepat guna. Jadi maksudnya begini, kegagalan hasil pertanian masyarakat kita itu diawali dari pola pembuatan bibit. Nah, Kokopit ini merupakan media yang bagus untuk pembuatan atau pembuatan benih pembibitan. Jadi dengan keterjaminan bibit yang baik, benih yang baik, maka sektor pertanian akan bisa dikejar. Mengapa? Karena dengan adanya bibit yang baik, maka menuju produktivitas pangan
itu lebih mudah tercapai. Hambatan-hambatan kita selama ini karena bibit yang ada yang digunakan oleh masyarakat itu dibuat sangat tradisional. Tapi dengan menggunakan kokopit yang di treatment dalam bentuk potray, maka bibit ada keterjaminan mutu, sehingga para petani itu mengerjakan atau melaksanakan proses pertaniannya bisa lebih efektif. Dimulai dari contoh saja, pemupukan. Kalau bibit yang seragam, maka pemupukannya lebih efektif. Kemudian pengendalian hama. Kalau bibit yang seragam, pengendalian hama juga lebih efisien. Nah, kemudian produktivitas akan bisa dipicu atau dilecut karena ketersediaan bibit yang seragam dan sehat tentunya. Nah, dengan kokopit ini, bibit-bibit bisa dihasilkan menjadi bibit yang berkualitas, yang siap menyentuh produktivitas para petani. Nah, dengan memanfaatkan limbah kulit kelapa ini menjadi barang yang bermanfaat, dan selama ini yang kita kenal sebagai limbah rumah tangga menjadi komoditas ekspor dan bahan serta barang yang bisa bermultiguna. Baik, demikian pemirsa Sobian News Channel. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullah. Sampai berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.